Halo penonton setia APP Lowform, saya Agus Panatan Panjaitan, Managing Partner APP Lowform mengucapkan terima kasih atas respon positif terhadap video-video kami seputar edukasi dan informasi hukum di Indonesia. Jadi, jangan lupa untuk terus dukung APP Lowform dengan cara like, subscribe, comment, and share sebanyak-banyaknya video kami. Sampai jumpa. We learn, we fight, we win it. Selamat siang, perkenalkan saya Ferry, saya dari Kantor Hukum Agus Panatan Panjaitan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait adanya beberapa macam gugatan yang dapat ditemukan di dalam suatu amar putusan dari hakim hukum acara perdata. Pada kesempatan kali ini mungkin bagi para pihak ataupun bagi para halayak yang dimana pernah mengajukan adanya gugatan non-prestasi ataupun gugatan perbuatan hukum, tentunya didasari atau didahului dengan adanya pendaftaran gugatan, yang dimana gugatan ini adalah sebagai dasar ataupun rangkaian suatu peristiwa dan juga penjelasan yang telah terjadi di antara pihak penggugat dan juga pihak tergugat, yang nantinya oleh hakim memberikan kesempatan bagi masing-masing para pihak, baik penggugat ataupun tergugat, untuk menjelaskan, memberikan bantahan, memberikan pembuktian, serta meyakinkan hakim, dan selanjutnya hakim akan memberikan amar putusannya terhadap gugatan tersebut. Bahwa di Indonesia seringkali dapat kita temui dalam suatu amar putusan yang mana berisikan bahwa gugatan tersebut pertama dikabulkan, kedua gugatan ditolak, ketiga gugatan tidak dapat diterima. Bahwa untuk gugatan dikabulkan adalah di mana pihak penggugat berhasil membuktikan serta meyakinkan hakim atas uraian ataupun dalil-dalil yang telah disusun dalam gugatannya, di mana tentunya penggugat dapat membuktikan dalil tersebut dengan alat-alat bukti yang telah diatur, yakni seperti adanya surat, saksi, serta keterangan lainnya. Hal ini diatur di dalam 1865 KUHP dan pasal 123 HIR. Selanjutnya, amar putusan dengan gugatan ditolak. Hal ini menurut buku Yaya Harahap, di mana pihak penggugat tidak dapat ataupun tidak berhasil membuktikan apa yang menjadi dasar ataupun dalil di dalam suatu gugatannya, ataupun bisa juga sebaliknya, di mana tergugat malah dapat membuktikan bahwa hal-hal yang ditujukan ataupun yang digugat oleh penggugat kepada tergugat tidak benar dan tidak terbukti. Dan untuk kategori ataupun amar putusan di mana gugatan ditolak, berlaku pula namanya asas nebis in idem, di mana gugatan tersebut tidak dapat diperkarakan ataupun diajukan kembali. Yang ketiga, yakni gugatan tidak dapat diterima. Bahwa berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 1996 terdapat beberapa alasan mengapa gugatan tersebut tidak dapat diterima, yakni yang pertama adanya kewenangan kompetensi absolut maupun relatif, di mana penggugat seharusnya memperhatikan terlebih dahulu untuk kompetensi absolut maupun relatifnya. Yang kedua adanya obscure libel. Yang ketiga adanya error in persona, di mana penggugat kekurangan pihak yang wajib digugat. Selanjutnya, dalam hal amar putusan gugatan tidak dapat diterima, pihak penggugat diperbolehkan ataupun beralasan dapat mengajukan kembali gugatannya, karena penggugat cukup ataupun dapat melengkapi ataupun memperbaiki adanya kesalahan-kesalahan secara formil yang dimana sebelumnya telah diputuskan dengan amar putusan gugatan tidak dapat diterima. Dan adanya amar putusan gugatan
tidak dapat diterima ini berkaitan juga dengan adanya upaya perlawanan hukum ataupun eksepsi dari pihak tergugat, yang dimana baik secara material maupun formil tergugat dalam eksepsi tersebut merumuskan alasan mengapa gugatan penggugat ini adalah tidak dapat diterima, bisa adanya kadaluarsa ataupun gugatan prematur. Demikian informasi hukum yang dapat saya sampaikan. Ubi societas ibius. Terima kasih.